Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memuliakan Engkau Bapa. Kami meninggikan nama-Mu di atas segalanya. Kami menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami dan Tuhan mengumpulkan kami malam hari ini. Kami menyatukan hati untuk merenungkan firman-Mu dan melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami bersekutu dalam doa malam saat ini. Dan kita akan melanjutkan merenungkan firman Tuhan. Setiap doa malam kita sudah merenungkan kitab Amsal mulai pasal yang pertama. Kemarin sampai di pasal 13 selesai. Ya, Saudara. Dan sekarang kita masuk di pasal 14 ayat yang pertama. Kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Dalam terjemahan baru saya baca firman Tuhan untuk kita semuanya.
Firman Tuhan berkata demikian, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ini yang dimaksud bagaimana, sehingga saya memberikan judul renungan malam hari ini, judulnya adalah perempuan membangun rumah. Ini sepertinya kalau di kebudayaan kita nggak wajar. Yang disebut rumah itu adalah sebuah gedung, sebuah tempat tinggal yang akan ditinggali oleh seluruh keluarga. Itu yang disebut rumah. Dan kalau di sini, di kebudayaan kita, yang membangun rumah itu pada umumnya mulai dari memikirkan segala sesuatunya, menghitung biayanya, gambar seperti apa wujud rumah yang akan dibangun, dan sampai menyelesaikannya itu biasanya kecenderungannya adalah laki-laki, adalah suami, bukan wanita. Gitu. Tapi kenapa firman Tuhan di sini berkata perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri, saudara. Nah, dari sini mari kita renungkan yang dimaksud bagaimana. Apa yang dimaksud dengan rumah? Nah, itu dulu. Saudara, rumah itu atau tempat tinggal itu sebetulnya bukan hanya gedungnya, tapi juga suasananya, juga secara keseluruhannya. Kalau keseluruhannya disebut rumah tangga. Kan seperti itu. Nah, apakah yang membangun memang seorang perempuan? Tapi paling tidak, kalau saya merenungkannya, mestinya membangun rumah itu kalau laki-laki sendiri nggak bisa. Kalau ya bisa mungkin ya seperti itu. Tapi kalau orang sudah berumah tangga, sudah bersuami istri, semestinya melakukan segala sesuatu itu berdua jadi lebih ringan. Ya. Katakanlah misalnya, yang membangun rumah itu, saya tahu kalau di desa-desa itu sungguh-sungguh membangun. Jadi tidak seperti di kota, kalau suami namanya membangun rumah itu mengundang pemborong yang mengerjakan, kemudian pemborong dan anak buahnya dan para tukang. Bukan hanya itu, kalau di desa itu suami ikut bekerja, gitu, ikut ini benar-benar menangani pembangunan rumah itu, sekarang pegang peralatan dan ikut membangun. Nah, kalau seperti itu, maka siapa yang nanti memasak untuk makan para tenaga itu? Perempuan, ya. Yang memasak mesti istri. Jadi peran seorang istri itu tidak bisa ditinggalkan. Bahkan kalau di terjemahan yang lain, saya baca ini dalam terjemahan. Jadi kitab suci itu kalau diterjemahkan itu seringkali si penerjemah ini sudah sambil menafsirkannya. Makanya saudara kalau membaca kitab Amsal khususnya, jangan hanya satu terjemahan, supaya nanti berkali-kali saya katakan bisa menangkap isinya. Nah, di sini dalam ada terjemahan bahasa Indonesia, namanya terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK, ya. Bahasa Indonesia masa kini. Ini Amsal pasal 14 ayat 1 ini diterjemahkan begini. Coba perbandingkan bedanya. Yang terjemahan lama. Terjemahan baru. Ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Gitu kan tadi? Nah, tapi di dalam bahasa Indonesia masa kini, rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Loh, kan agak berbeda kan? Tapi kita menangkap apa yang dimaksud di sini. Jadi yang namanya rumah itu rupanya dimaksudkan sebagai sebuah bangunan di mana suami, istri, anak, keluarga yang dibangun itu bisa tinggal di situ, sebuah wahana seperti itu. Jadi di terjemahan yang paling akhir kita baca ini tadi diterjemahkan rumah tangga. Nah, saudara, saya tadi menyampaikan bahwa peran
seorang perempuan itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dianggap kecil. Perempuan atau istri atau ibu rumah tangga itu memiliki peran yang sangat-sangat besar. Memang kepala rumah tangga laki-laki ya, tapi perempuan itu memiliki peran yang menentukan juga di dalam keutuhan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk meneliti di dua kisah. Ada perempuan yang meruntuhkan rumahnya, tapi ada perempuan yang membangun rumahnya. Yang contoh pertama adalah di Hakim-Hakim pasal 16. Saudara harusnya membaca ayat 4 sampai ayat 31. Di situ ada kisah mengenai suami istri, yaitu Simson dan Delila. Ya. Nah, Simson itu hakim Tuhan. Jadi dia itu tokoh rohani, tokoh bangsa, seperti itu. Ya. Otomatis kalau umat pilihan Tuhan waktu itu masih dipimpin oleh para hakim, ya, jadi bukan raja. Nah, maka Simson ini sebenarnya diharapkan menjadi pemimpin bangsa. Dia dipilih Tuhan mulai dari kandungan ibunya, itu Simson. Karena dikatakan oleh malaikat Tuhan, nanti kalau anak itu lahir jangan dicukur, karena itu lambang kekuatan Tuhan menyertai itu di panjangnya rambutnya itu, seperti itu. Tapi di Hakim-Hakim pasal 16 ayat 16 itu, Delila istrinya Simson ini itu justru mencari-cari kelemahan suaminya. Jadi memang dia ditekan oleh raja-raja orang Filistin, oleh raja-raja musuh untuk menjatuhkan Simson dan seluruh umat pilihan Tuhan waktu itu. Nah, tapi kan pertanyaannya begini, kalau seorang istri itu menjadi satu daging dengan suaminya, maka istri itu tidak akan menjatuhkan suaminya. Diupah seperti apapun juga, bahkan dibujuk seperti apapun juga, ditukar dengan apapun juga, seorang pasangan hidup, entah itu suami, entah itu istri, seharusnya kalau seperti Alkitab katakan, orang yang sudah membentuk rumah tangga itu menjadi satu daging. Dan kalau yang satu terluka, yang satu sakit. Apalagi kalau yang satu terbunuh, yang satu semestinya ikut mati. Tapi itu tidak disadari oleh Delila. Delila tidak punya konsep semacam itu. Makanya nanti di ayat 16 dari Hakim-Hakim pasal 16 itu klimaksnya. Ketika Delila itu selalu membujuk-bujuk Simson. Ayolah, kelemahan kakanda itu sebetulnya di mana? Kok bisa kuat seperti itu? Ada diceritakan bahwa pintu gerbang kota Gaza itu dicabut dan ditaruh di atas gunung seperti itu. Wah, kekuatannya, saudara pernah menonton film Hercules kira-kira. Seperti itulah gambarannya, kekuatan Simson itu tanpa tanding, membunuh musuh sebanyak 1000 musuh hanya bersenjatakan tulang rahang keledai. Nah, ini kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Simson. Makanya istrinya membujuk-bujuk. Motivasinya apa? Motivasinya untuk menyampaikan kelemahan itu kepada musuhnya Simson. Loh, ini kan namanya seorang istri yang justru menghancurkan rumah tangganya sendiri, saudara. Nah, makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman yang mau menikah atau yang sedang mencari pasangan hidup, saya berkata begini, salah satu yang menentukan kebahagiaan hidup kita ini adalah perkawinan. Jadi perkawinan itu adalah unsur yang menentukan bahagia atau tidaknya kita dalam hidup kita yang akan datang. Nah, makanya hati-hati dengan menentukan siapa jodohmu dan bagaimana engkau menikah, ya, mulus atau tidak, ya, kecelakaan atau tidak, seperti itu, banyak cerita atau tidak, ya, saya rasanya kalau dihitung sudah ratusan kali konseling calon mempelai gitu. Ada yang mau menikah itu
banyak kisah atau banyak cerita yang negatif, yang geger-gegeran dulu ya ada. Nah ini bagaimana menikah, dengan siapa menikah, itu akan menentukan kebahagiaan masa depan. Nah apa yang terjadi? Simpson di ayat 16 ini dikatakan dia tidak tahan bujukan istrinya itu, dan kalimatnya cukup ngeres, cukup ngeri, seperti mau mati rasanya karena dibujuk oleh orang yang seketiduran dengan dia loh, yang merupakan satu daging, istri, saudara. Lalu akhirnya Simpson berkata, kelemahannya adalah pada rambutnya. Kalau rambutnya dicukur, maka lambang kekuatannya hilang, dan kekuatan kuasa yang dari Tuhan itu juga akan berkurang, seperti itu. Nah, jadi kekuatan Simpson itu terletak pada apanya? Kalau saudara menjawab pada rambutnya, salah. Kekuatan Simpson itu terletak kepada anugerah kuasa Tuhan. Rambutnya itu hanya sebagai perlambang, saudara. Ya, bukan di situ. Itu kekuatannya dari Tuhan, ya, pada kuasa Tuhan. Tuhan yang memberi kuasa kepada Simpson. Itu tafsiran saya, saudara, pendapat saya. Saya punya keyakinan semacam itu. Jadi yang paling kuasa dan kuat itu adalah Tuhan sendiri. Nah ini kisah yang pertama, yaitu rumah tangga Simpson dan Delila. Tapi ada kepahlawanan wanita yang dulu pernah saya renungkan, rasanya kita renungkan di kitab Keluaran pasal 4. Harusnya kita baca ayat 18-26. Itu kisah ketika Musa perjalanan pulang dari tanah Midian karena dia melarikan diri, mengungsi, ya, melarikan diri dari bangsanya di tanah Mesir. Kemudian dia punya istri dan punya anak, lalu akhirnya dia dipanggil Tuhan kembali ke Mesir, singkatnya seperti itu. Nah di tengah jalan, ya, itu di Keluaran pasal 4 ayat 18-26 dikatakan Musa bersalah kepada Tuhan, tapi dia rupanya enggak merasa. Bisa loh, hamba Tuhan itu punya salah terhadap Tuhan tapi tidak sadar. Gitu. Salahnya apa? Anaknya, salah satunya yang saya ingat namanya Gersom, ya, sulung, itu belum dihitan, anaknya tidak dihitan, sehingga dikatakan di tengah jalan mau pulang ke Mesir itu mungkin satu penginapan tertentu gitu ya, dia kan kalau malam punya menginap, mendirikan kemah atau menginap di sebuah penginapan atau numpang di rumah orang, dan nanti pokoknya berhenti. Nah ayatnya berkata bahwa Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Di kitab suci itu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mau membunuh itu jarang-jarang. Seingat saya paling tidak ada 2 atau 3 tempat gitu. Waktu anaknya Yehuda yang namanya Onan itu selalu berbuat salah kepada Tuhan dalam soal bersuami istri. Nah maka dikatakan Tuhan membunuh Onan. Itu juga kakaknya yang namanya Er. Nah di sini dicatat lagi Tuhan mau membunuh Musa. Jadi kesalahan yang serius ini. Dan itu diketahui oleh Sipora, istrinya Musa. Sipora tahu, wow, rupanya dalam tafsiran saya Musa itu jadi sakit keras. Karena itulah Tuhan istilahnya seperti itulah, sakit keras, mungkin sudah sampai koma, hampir mati, itu seperti itu. Lalu Sipora tahu bahwa ini sakit ini akibat ketidaktaatan. Jadi kalau ditebus dengan ketaatan, minta ampun sama Tuhan, semestinya Tuhan mengampuni. Maka kemudian Sipora menyunati anaknya laki-laki. Dan waktu itu dikatakan dia mengambil pisau batu. Saudara bisa membayangkan, sekali lagi ini pernah kita renungkan dulu, membayangkan seorang ibu yang menyunat anaknya sendiri, anak kandungnya, saudara, dengan pisau batu. Setajam-tajamnya pisau batu, seperti apa tajamnya. Dan ini anaknya sendiri. Jadi mungkin anaknya juga teriak-teriak kesakitan kali dipegangi oleh beberapa orang gitu. Tapi dengan teganya, dengan mengeraskan hati, rupanya seperti itu, Sipora menyunati anaknya demi
mentaati Tuhan. Dan oleh perbuatan Sipora itu Simson tidak jadi, Musa tidak jadi mati. Suaminya Sipora, Musa, Nabi Musa tidak jadi dibunuh Tuhan. Nah, mereka rupanya minta ampun kepada Tuhan, kemudian menebus kesalahan itu dengan melakukannya, yang lalai kemudian dilakukan. Nah, maka suaminya hidup. Saudara bisa bayangkan kepahlawanan Sipora ini. Ini punya andil besar dalam membentuk nama besar Musa. Musa itu nabi yang dikagumi banyak orang termasuk saya, yang bisa membelah laut. Tapi kalau tidak ada Sipora, Musa sudah mati. Betapa pentingnya seorang istri, saudara. Jadi Sipora contoh istri yang sebagai pahlawan untuk menegakkan rumah tangganya. Nah itu loh. Makanya kitab Amsal di sini dapat mengatakan bahwa perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah ini contoh-contohnya jelas di kitab suci pun ada, antara Delila atau Sipora. Saudara, oleh karena itu maka kalau kita sebagai laki-laki, ya mari kita kalau memilih istri nanti harus jeli. Atau kalau sekarang sudah punya istri, didik istri kita atau ajak istri kita untuk meneladani Sipora, tidak seperti Delila. Nah kalau saudara sebagai perempuan, ya, maka ya mari meneladani yang baik, bukan yang jahat, bukan yang merobohkan rumahnya dengan tangannya sendiri seperti Delila, tetapi justru yang membangun rumahnya. Sehingga contoh Musa dan Sipora, nama besar Musa itu juga ditopang oleh seorang istri namanya Sipora. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah merenungkan firman Tuhan dan kita akan melayani Tuhan dengan doa, menyampaikan doa syafaat. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari-hari ini kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan karena situasi khusus terasa hangat kembali dan ada banyak yang menimpa saudara-saudara kita. Oleh karena itu kita perlu berdoa. Bahkan kita sendiri rasanya yang saya mendapatkan berita yang ikut di doa malam ini juga merasakan, saudara ya, beberapa, bukan hanya satu keluarga. Beberapa keluarga sekarang ini isolasi di rumah. Mari kita nanti berdoa supaya Tuhan memberikan kelepasan dan pemulihan kepada kita, juga nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dan pergumulan yang lain. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kita berdoa. Tuhan beri kemampuan menyelesaikan doa malam ini. Dan kami sekarang melayani Tuhan dengan doa. Kami berdoa untuk situasi dunia yang masih dirasakan oleh seluruh dunia, khususnya di tengah bangsa dan negara kami, khususnya di lingkungan kami ini, Tuhan, di mana kami tinggal ini.
Kami mohon Tuhan yang menolong kami. Tuhan memberkati kami sehingga apa yang kami kerjakan dapat mengatasi situasi khusus yang semakin menekan ini. Tuhan menolong sehingga kami Tuhan berikan pemulihan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami menyerahkan saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami menyerahkan nama-nama yang sudah dikirim kepada kami dan akan kami panjatkan dalam doa ini. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kesempurnaan pertumbuhan jasmani maupun kejiwaan kepada saudara kami Arya Wirawan, saudara kami Ani Setiawati, saudara kami Irsa Petrianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami anak Mikael Bintang Karisanta, saudara kami Musalam semuanya di Purwodadi. Juga saudara kami Kristinesis Joko Widodo, saudara kami anak Ibi Kristiawan semuanya di Jogja, saudara kami Indah Rukmati, saudara kami anak Alek Jepang Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustia Surawan, saudara kami Tri Setiawati semuanya di Salatiga. Juga untuk saudara kami Nedi Joyce, saudara kami Bagus Satrio semuanya di Banjarmasin, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rajen di Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Siti Rodiah di Semarang. Tuhan menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesembuhan yang semakin sempurna kepada nama-nama yang sudah kami panjatkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, kami mohon dan kami percaya akan kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang besar. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati di Menawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtolini di Kediri, saudara kami Tati Kustiati di Gerobogan, saudara kami Esra Julianita di Ambarawa. Tuhan yang memberkati sesuai dengan limpah rahmat-Mu, memberikan pertolongan sehingga pertolongan Tuhan semakin nyata. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan, khususnya kami dan tim yang menyelesaikan pelayanan ini baik onsite maupun online. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati sehingga semua yang kami kerjakan semuanya menjadikan Tuhan dimuliakan, kami semakin berkati. Semakin hari kami semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki kekuatan yang dari Tuhan, semakin memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi sehingga hidup kami semakin berhasil. Kami semakin memiliki antusiasme dan optimisme, semangat dan bergairah menyambut setiap masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian. Puji Tuhan kita dapat menyelesaikannya di tengah situasi yang luar biasa ini. Kita justru diberi terobosan baru untuk kita dapat terus memuliakan Tuhan. Nah, berikan terus dukungan kepada kami. Kami berharap dukungan doa, juga subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang mendukung, lebih banyak lagi yang diberkati, lebih banyak lagi yang diselamatkan oleh pelayanan kita, dan kita semakin melihat kuasa Tuhan yang besar menolong kita. Selamat malam.